Shalom, Shalom. Ya, puji Tuhan, bersukacita pada malam hari ini kita semua terus diberikan Tuhan kesempatan ya untuk kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, setiap kita punya masalah, setiap kita tentunya mengalami yang namanya persoalan, ujian, badai dalam kehidupan ini. Saudara, tapi satu hal yang kita mau percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan setia buat setiap kita dalam segala situasi keadaan kita. Dia selalu memiliki rencana yang terbaik buat kita. Tema hari ini adalah Tuhan belum berhenti. Belum berhenti apa? Belum berhenti bekerja untuk hidup saudara dan saya. Ya, dia belum berhenti melakukan sesuatu yang terbaik masih Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan situasi mungkin kita menghadapi yang namanya tantangan yang begitu besar, ujian, cobaan yang begitu berat ya. Terkadang ada orang berkata, ya sudahlah saya menyerah saja gitu ya. Ya sudahlah kalau memang ini sudah waktunya sudah selesai ya sudah. Ya. Seorang nabi yang dikenal luar biasa, punya iman yang luar biasa, punya semangat untuk Allah begitu luar biasa untuk membawa bangsa Israel ini kepada pertobatan, yaitu seorang yang bernama Elia yang memiliki roh yang begitu menyala-nyala semangat bagi Tuhan. Dia menantang nabi-nabi Baal, 400 nabi, 450 nabi Baal, 400 nabi Aserah. Dia berkata pada Ahab, kumpulkan mereka di Gunung Karmel. Ya, supaya kita mengadakan korban dan tidak menyediakan api. Tetapi setiap kita, baik itu Nabi Baal, minta api dari Allahnya. Iya, yang disebut, karena Baal itu disebut dewa api. Lalu apa saudaraku? Dia berkata, saya pun akan meminta api dari Allah. Mana yang memberikan api? Dialah Allah. Wah, dia mendemonstrasikan kuasa Allah begitu luar biasa, api turun dari langit. Sehingga orang Israel mengatakan, dia Tuhan, dia adalah Allah. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Maka 450 Nabi Baal ini, mereka ini dibantai ya oleh Elia ini di Sungai Kison. Mereka dibunuh oleh Elia di Sungai Kison. Dan ketika Elia ini, saudaraku, selesai melakukan pekerjaan yang begitu dahsyat, saudaraku, mendemonstrasikan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Lalu Ahab menceritakan ini kepada Isabel. Lalu Isabel mengatakan, saya pun akan melakukan yang sama untuk Elia. Saya juga akan membunuh Elia. Nasibnya akan sama seperti dengan Nabi Baal yang dibunuh. Saudaraku, apa yang terjadi? Semangat Elia yang luar biasa. Iman yang begitu dahsyat, saudaraku. Tahu-tahu dia mengalami rasa takut dan dia melarikan diri. Dan dia mengatakan, Tuhan, sudah Tuhan, cukup Tuhan. Mati saja Tuhan. Ambil saja nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita bisa mengalami namanya hal keadaan yang namanya kita sedang menghadapi sebuah tekanan, rasa ingin menyerah itu ada. Ini bukan dialami oleh mungkin orang jemaat baru, tapi seorang nabi yang hebat, yang luar biasa. Pernah alami hal yang sedemikian lupa. Tapi Tuhan berkata, Elia belum selesai. Aku masih punya perkara-perkara yang indah dalam hidupmu. Untuk engkau kerjakan, pekerjaanmu belum selesai Elia. Kau harus melakukan lebih lagi. Dan Elia masih punya tugas mengurapi raja-raja, mengurapi nabi untuk menggantikan dia yaitu Elisa. Saudara, demikian hidup saudara dan saya. Di dalam kita mengiring Tuhan. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah dijanjikan Tuhan kalau kita sudah hidup baik, beribadah dengan tekun, dengan setia. Ya kita ini sudah setia melakukan pelayani Tuhan. Kita tidak pernah melakukan yang jahat, yang salah kepada orang lain. Lalu kita tahu-tahu kita menghadapi satu tempaan, kita menghadapi satu masalah yang begitu besar. Kita mungkin tanya sama Tuhan, Tuhan salahnya apa Tuhan? Kenapa saya sudah lakukan yang baik saat enggak pernah buat jahat sama orang. Tapi kenapa Tuhan terjadi hal yang demikian? Terkadang kita protes, kita marah.
Bahkan mungkin kalau kita pelayan Tuhan, kita bisa pure, kita bisa ngambek, wis Tuhan, rasanya udah cukup kok Tuhan pelayanan ini. Kalau memang sudah waktunya ya sudah Tuhan. Nah, seringkali ketika kita ini menghadapi satu tekanan demi tekanan, kita ingin melepaskan sesuatu. Saudaraku ya, mungkin kita mengatakan sudah Tuhan saya kalau mau lakukan berbuat baik udah cukup sekian dulu aja dah. Ya, berbuat baik toh balasannya seperti itu. Balasannya bukan kebaikan. Ya. Kita mungkin saudaraku mengatakan ya sudah Tuhan kalau gitu aku sudah menghentikan hubungan kerjaku dengan si A dengan si B. Nah, kita mulai belajar apa istilahnya kita ingin melepaskan beban-beban dalam hidup kita, mengurangi beban-beban untuk menolong diri kita sendiri. Tapi apakah itu membawa kebaikan buat kita? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau belajar tentang kisah seorang Rasul Paulus ini. Dia ini juga seorang rasul yang memiliki semangat yang begitu luar biasa memberitakan Injil. Dan dia ini mengalami begitu banyak tantangan. Dia ditangkap, dia dipukuli, didera, dipenjara, dipasung, dia akan dibunuh, saudaraku. Dan dia ini rasul yang begitu hebat, ya luar biasa, pantang menyerah dia. Nah, satu hari dia ditangkap, diadili, lalu dia ini minta supaya dia ini naik banding. Kalau dia akan dijatuhi hukuman mati, dia minta naik banding ke Kaisar di Roma. Nah, inilah perjalanan daripada Rasul Paulus menuju ke Roma. Itu pun tidak mudah saudaraku. Di sana dia menghadapi badai di kapal itu saudaraku. Dia menghadapi angin topan, mengalami kapal yang kandas dan hancur di sana. Tapi Tuhan berkata, belum selesai. Ayo kita mau baca bersama-sama Kisah Rasul 27 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 27 ayat 21 kita akan baca banyak ayat hari ini. Kita baca bersama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu perahu. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti,
mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkannya supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami mereka, mengalami terombang-ambing di kapal, mereka stres, mereka tidak makan, dikatakan 14 hari kamu tidak makan. Mereka hanya bingung, ya, mereka hanya panik perasaannya. Apakah kami selamat? Saudaraku, mereka mengalami rasa dingin dengan gelombang air yang masuk ke kapal itu. Tetapi saudaraku, kita mau belajar di mana? Mengapa Rasul Paulus ini dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap percaya, saudaraku. Untuk menjadi tetap tenang dan percaya di tengah situasi yang tersulit, di tengah terpaan badai yang sedang mengamuk ini, itu memang tidak mudah. Tetapi ini adalah sebuah hal yang terbaik, saudaraku, untuk dikerjakan. Firman Tuhan mengatakan dengan tinggal tenang dan percaya itu terletaklah kekuatan kita. Saudaraku, kalau ini paling penting dalam kita menghadapi masalah persoalan, untuk tetap bisa hatinya tenang, hatinya tetap percaya, tentu ada rahasianya, bukan Mbak Ibu? Ya, apa yang menjadi rahasianya? Paulus ini dia tetap bisa tenang, dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Orang awak laut dia melakukan supaya dapat menolong, ya, meringankan kapal ini, dia membuang barang-barang itu ke laut, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, apakah itu memang bisa menolong untuk menyelamatkan? Ternyata tidak. Ternyata kapal itu kandas dan diterpa ombak dan dikatakan kapal itu menjadi hancur, saudaraku. Ternyata apa yang dilakukan, usaha-usaha awak kapal pun tidak menolong, ya, tidak mengubah keadaan itu. Nah, seringkali ketika kita menghadapi situasi seperti ini pun yang juga kita lakukan, kita ingin menolong diri kita sendiri, kita ingin mengurangi beban-beban yang ada di hidup kita ini, saudaraku, dengan tujuan itu dapat membantu kita, dapat memperbaiki keadaan kita. Tapi kita mau belajar, saudaraku, bahwa hal ini tidak menjadi jawaban buat setiap kita. Tapi Paulus dapat menjadi tenang, dia dapat menjadi percaya karena dia punya rahasia. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 23 tadi, saudaraku, yang mengatakan demikian. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, dia berdiri di sisiku. Saudaraku, ini kebenaran di mana saudaraku Rasul Paulus percaya dalam segala situasi keadaan Allah telah mengirim utusan, yaitu malaikatnya, ya, untuk melayani Paulus, untuk menyertai perjalanan Paulus ini di tengah badai, di tengah gelombang yang besar, di tengah tantangan ujian cobaan hidup ini.
Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Kita harus yakin, kita percaya Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang terjadi di hidup kita ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin saudaraku, ketika kita merasa panik, kita rasanya Tuhan itu begitu jauh. Kita merasakan Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, badai ini memang bisa menghalangi perjalanan daripada Paulus, memperlambat perjalanan daripada Paulus ini. Tetapi badai tidak bisa menghalangi Allah untuk melihat wajah daripada Paulus. Allah tetap menyertai, Allah mengirim malaikatnya kepada Paulus ini. Dia berdiri di sisi Paulus. Paulus tenang hatinya, aku percaya. Oleh sebab itu dia berkata kepada orang-orang yang bersamanya, 276 jiwa yang ada di kapal itu. Dia mengatakan jangan takut. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita pun saudaraku mengatakan kepada diri kita sendiri. Bahwa janji Tuhan, dia mengatakan dia selalu bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Sekalipun kadang kita mengatakan, wah Tuhan itu rasanya jauh. Saya ini doa-doa tapi enggak dijawab Tuhan. Saya mintanya, ya mungkin saya mintanya semuanya jadi baik. Saya mintanya sakit disembuhkan. Bukannya disembuhkan tapi muncul penyakit yang lain lagi. Saudara kita mungkin bisa merasakan, loh Tuhan itu kok enggak jawab ya doa saya. Tapi mari kita mau berkaca kepada firman ini. Bahwa jalan Tuhan itu memang tidak terselami buat kita semuanya. Kita harus meyakini saudaraku dalam segala keadaan ini. Bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Kita menyangka Tuhan itu jauhnya luar biasa. Tapi padahal Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita merasa Tuhan itu mengabaikan kita. Tapi padahal Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Saudara, 365 kali Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan. Tapi Tuhan sudah katakan jangan takut, jangan takut. Sebab memang Tuhan berkata, aku menyertaimu, aku bersamamu. Dalam segala situasi keadaan, kita menyangka Tuhan jauh, kita menyangka Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan itu setia, apa yang dia katakan, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan melihat setiap air mata, Tuhan melihat setiap pergumulan, Tuhan melihat setiap ketidakadilan. Tuhan tahu dan Tuhan lihat itu. Saudara, biarlah kita semua hari ini kita mau belajar saudaraku tentang hal ini. Biarlah kita mau mengatakan, hai jiwaku tenanglah jiwaku. Sebab Tuhan ada bersamamu. Sakit penyakit boleh ada. Vonis dokter boleh kita dengar. Tetapi saudara kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang menyertai kita bersama kita dia lebih besar. Amin. Kita mungkin sedang menghadapi yang namanya ekonomi, saudaraku, menghadapi masalah persoalan. Kita menghadapi bisnis yang sedang bermasalah. Tetapi percaya Tuhan tetap bersama kita, Tuhan menyertai kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan kekurangan, saudaraku. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan punya cara-cara untuk bagaimana membukakan jalan bagi kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, Dia yang menyertai kita. Hal yang kedua yang kita perlu belajar yaitu ayat yang ke-24 berkata demikian. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Ini adalah tujuan Tuhan. Tujuan Allah buat Paulus, bahwa Paulus harus menghadap Kaisar di Roma, di istana. Paulus harus memberitakan Injil kepada Kaisar. Ini adalah tujuan Tuhan untuk Paulus, saudaraku. Oleh sebab itu sekalipun kapalnya ini kandas, saudaraku. Mereka melihat pantai dan mereka itu di pantai itu adalah Pulau Malta namanya. Iya. Lalu kapal sudah hancur, bisakah bisa sampai ke Roma? Apakah bisakah mereka berlayar kembali? Oh Tuhan selalu punya cara, kapan itu waktunya. Saudara, oleh sebab itu saudara, apa yang dikatakan Allah kepada Paulus, bahwa engkau harus menghadap Kaisar. Saudaraku, tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Tujuan Tuhan tidak pernah, saudaraku, tidak tercapai.
Setiap tujuan Tuhan pasti itu digenapi dan terjadi. Karena Tuhan akan membela tujuannya dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan membela tujuannya atas gereja Tuhan. Tuhan punya rencana atas gereja Tuhan ini. Badai tantangan boleh datang, tapi Tuhan tetap membela tujuannya. Tuhan punya tujuan atas hidup saudara dan saya, saudaraku. Tuhan akan tetap membela tujuannya. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghancurkan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita ini dibentuk Tuhan. Ya, dengan sebuah tujuan. Kita hidup bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana atas setiap kita, saudara dan saya. Saudara ditempatkan di sebuah keluarga. Saudara ditempatkan di sebuah komunitas. Saudara ditempatkan di sebuah pelayanan. Saudaraku, ini semuanya ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita mungkin menyangka, saudaraku, bahwa tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ketika kita menghadapi tantangan, ujian, cobaan, badai yang sedang menerpa seperti yang dialami oleh Paulus ini. Kita berpikir mungkin, oh ya, kalau mungkin tujuan Tuhan itu beda, kita membelokkan arah lagi, saudaraku. Saudaraku, tujuan Tuhan itu tidak pernah gagal, saudaraku. Tujuan Tuhan atas hidup saudara dan saya pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku, kalau kita hari ini mungkin kita merasa, saudaraku, hari ini kita merasa, loh Tuhan, kalau Tuhan punya tujuan dalam hidup saya kepengen melayani, saya kepengen memuliakan Tuhan, saya kepengen bersama dengan keluarga saya. Kami semua melayani Tuhan, ingin kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kenapa mesti masalah datang? Dialami oleh Paulus, kenapa mesti Tuhan, engkau enggak buat mudah aja perjalanan ini menjadi perjalanan yang lancar, perjalanan yang penuh damai, cepat sampai di Roma, cepat sampai ketemu sama Kaisar, cepat memberitakan Injil. Saudara, itu kita, saudaraku. Tapi bagi Tuhan tidak. Paulus ini dia harus ada di dalam kapal yang diombang-ambingkan. Dia harus ada di dalam kapal yang diterpa badai, dihancurkan oleh ombak itu, saudaraku. Tapi disitulah Paulus punya pengalaman yang lebih dahsyat. Disitulah Paulus dapat menyaksikan. Dia berkata bahwa Allahnya, dia bukanlah Allah yang tidak melihat Paulus. Dia punya Allah yang selalu ada bersama dengan Paulus. Dia punya Allah yang hidup. Dia punya Allah yang real, yang nyata, saudaraku. Dia menyaksikan kepada 276 orang yang ada di kapal itu. Dan orang-orang di kapal itu melihat bagaimana sikap Paulus menyikapi badai yang sedang terjadi itu. Dunia sedang melihat saudara dan saya. Bagaimana cara menyikapi badai itu, saudaraku. Dunia sedang melihat kita. Bagaimana orang Kristen, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan ujian yang sedang terjadi dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, Saudara, kehadiran Paulus di kapal itu, dia juga menyelamatkan 276 yang ada di sana. Sebab Tuhan berkata kepada Paulus lewat malaikatnya, tidak ada seorang pun yang akan binasa. Tuhan berkata, oleh karena Paulus, dia berkata, karunia Allah itu ada. Menyelamatkan semua, tidak ada yang binasa. Kecuali kapal itu saja yang akan hancur. Saudaraku, hidup saudara dan saya punya tugas justru di tengah badai, di tengah persoalan kita. Tuhan ingin memakai hidup kita berdampak. Tuhan ingin memakai hidup kita oleh karena karunia Allah. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain. Paulus berkata, sudah 14 hari kita ini terkatung-katung, terombang-ambing di kapal ini. Tidak makan. Mereka berkata, Paulus berkata, sekarang ayo kita makan. Karena ini penting untuk keselamatan kita. Lalu mereka masih
istilah orang Jawa bilang, gak kolu makan gitu ya. Gak bisa makan karena takutnya, paniknya. Hidup atau mati, hidup atau mati. Selamat atau tidak. Tapi saudaraku, Paulus dia berkata, lalu dia berdoa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, tidak ada seorang pun kami yang akan binasa. Dia mengucap syukur. Dia berdoa, lalu dia memecah-mecahkan roti dan dia makan. Firman Tuhan berkata, maka ketika orang-orang itu melihat Paulus, mereka menjadi kuat dan mereka pun makan. Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan hidup saudara dan saya penuh dengan cerita. Kalau saudara dan saya jadi orang Kristen, kita menyangka bahwa kita orang baik, kita orang beribadah. Perjalanan hidup kita ini mulus-mulus saja. Kita enggak akan pernah punya cerita, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tapi justru lewat persoalan, tantangan, ujian, cobaan, Dia Allah yang setia menyertai kita. Dia juga Allah yang setia untuk mengenapi tujuannya pasti tercapai. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita jalan keluar ketika kita dicobai. Sebab Dia setia. Bahkan firman Tuhan berkata Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. 276 jiwa ini pun diselamatkan karena adanya Paulus di kapal itu. Mereka melihat Tuhan yang disembah oleh Rasul Paulus ini. Dan saudaraku, apa yang dikatakan saudara, hidup kita ini pun sama. Kita pun Tuhan mau kita punya cerita-cerita hidup. Kita punya kisah-kisah hidup, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Supaya Rasul Paulus ini dia punya kisah hidup semakin diperkaya. Dia bisa menceritakan perkara-perkara lebih banyak kepada kaisar di Roma, kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika mereka ini mendarat di Pulau Malta itu, saudaraku, dikatakan semuanya selamat. Tidak ada yang binasa, semuanya sampai di pulau itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di pulau itu pun Paulus bisa menyaksikan tentang Tuhan. Di pulau itu pun Paulus mengerjakan pekerjaan memberitakan Injil. Kan di situ ada gubernur yang namanya Publius, saudara. Yang orang tuanya sakit. Dan dikatakan Paulus masuk ke kamar, mendoakan orang tua gubernur itu. Dan menjadi sembuh. Maka orang-orang berdatangan di sana. Mereka minta didoakan. Mereka diberitakan Injil. Mereka mendengar tentang Yesus Kristus Tuhan. Melihat mukjizat-mukjizat terjadi. Segala rancangan Tuhan itu sempurna buat kita. Di tengah badai, di tengah air mata, di tengah ujian, di tengah cobaan tantangan hidup ini. Selalu ada maksud-maksud Tuhan yang ilahi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kuatkan hati kita. Persoalan boleh datang. Jangan kita kecewa, jangan kita marah sama Tuhan. Tuhan firman-Mu itu loh Tuhan. Janjinya seperti ini Tuhan. Saya sudah percaya, tapi Tuhan kenyataannya ini loh Tuhan sebaliknya. Saudaraku, seringkali bukankah kita mempertanyakan Tuhan yang setia itu? Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat tentang seorang pribadi yang bernama Musa. Musa ini dilahirkan dengan sebuah tujuan di mana Tuhan sudah berjanji akan membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir. Dan saat itu dikatakan Firaun telah memberikan sebuah undang-undang bahwa kalau bayi yang lahir dari orang Ibrani itu laki-laki harus ditumpas. Dan Allah mendengar itu. Apakah Allah ini berbelok arah? Oh kalau begitu sudah taruh anak dalam kandungan Yokebed ini yang Tuhan punya rencana ini kasih perempuan saja. Tidak. Tuhan taruh kelamin
di rahim bayi yang ada di kandungan Yokebed ini laki-laki, Musa. Dan ketika dilahirkan, tentu Yokebed sangat takut, saudaraku. Dengan situasi seperti itu, anak menangis, orang akan mendengar. Bayi menangis, pasti akan terdengar. Dan ujung-ujungnya anak ini akan dibunuh. Apakah ini merupakan produk gagal dari Tuhan? Tuhan yang punya tujuan itu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membuat produk gagal. Saudara bukan produk gagal. Saya bukan produk gagal. Tapi Tuhan punya rencana dan tujuan yang khusus buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Musa dilahirkan karena Yokebed takut. Maka Musa ini dibuang di sungai Nil. Apa yang terjadi? Allah mengambil Musa dari sungai Nil ini. Menempatkan di istana Firaun. Tepat di muka Firaun. Karena dia diambil anak oleh putri Firaun. Dia hidup di istana Firaun. Firaun tidak pernah menyentuh dia. Firaun tidak pernah menyakiti Musa sampai rencana Tuhan digenapi. Saudaraku, kita mungkin berkata, wah, itu satu hal yang tidak terpikirkan. Siapapun tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Tapi kalau Tuhan punya tujuan, Tuhan sendiri akan membela tujuannya. Tuhan akan membela rencananya dalam hidup saudara dan saya, dalam gerejanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kuatkan hati kita. Kita percaya bahwa yang terbaik saudaraku, Tuhan masih sediakan. Tuhan belum berhenti hari ini untuk saudara dan saya. Yang terbaik masih Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama kita menguatkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya apapun situasinya, yang penting Tuhan ada. Tuhan bersama dengan saya dan saya percaya rencanamu tidak pernah gagal. Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memikirkan tentang perkara-perkara. Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya. Engkau Tuhan yang punya rencana, Engkau yang menciptakan hidup saya. Engkau yang memiliki hidup saya dan rencanamu itu sempurna. Kerjakan itu Tuhan dalam hidup saya sampai tuntas, sampai selesai, sampai yang terbaik itu terjadi dalam hidup saya. Sebaliknya, kalau mungkin hari ini ada orang merasa gagal, ada orang menjadi malu. Wah, saya gagal membangun keluarga. Saya kepengen yang terbaik. Saya pengen keluarga saya memuliakan Tuhan. Tapi nyatanya pasangan saya selingkuh. Saya malu. Saya malu. Melayani sama-sama tapi pasangannya selingkuh. Saya malu. Udah Tuhan, saya enggak pelayanan lagi. Jangan malu, jangan kecewa. Tuhan belum berhenti bekerja. Saya mendengar kesaksian saudara di TikTok, saudara ya. Mendengar kesaksian. 14 tahun ayahnya dan ibunya bercerai. Karena apa? Ayahnya, bukan bercerai. Ayahnya pergi meninggalkan ibunya, saudara. Meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil ditinggal. Selingkuh, saudaraku. 14 tahun. Apa yang bisa diharapkan 14 tahun untuk suami kembali? Udah punya istri, udah punya anak di sana. Kelihatannya happy-happy di sana. Apa yang bisa diharapkan? Tapi si ibu dia tetap percaya. Setiap malam ibu panggil anak-anak. Ayo kita berdoa. Masih berdoa untuk ayahnya. Masih berdoa untuk suaminya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu belum finish. Itu belum selesai 14 tahun itu. Suaminya tahu-tahu pulang. Bertobat saudaraku. Anak-anaknya punya kesaksian yang dahsyat. Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara.
Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin. Dia Allah yang kita sembah, dia adalah Elohim. Dia adalah pencipta, dia adalah pembuat mukjizat. Mukjizat itu masih Tuhan kerjakan sampai hari ini. Perkara-perkara indah dalam hidup saudara dan saya masih tersedia sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ini belum finish, ini belum akhir. Saya pernah berpikir saudaraku, kalau dulu Pak Budiono disuruh punya misi ke NTT. Ya saudara, wah KKR kesembuhan. Dia sendiri divonis sakit, tapi dia KKR kesembuhan. Mukjizat terjadi di mana-mana, luar biasa. Begitu mengherankan mukjizat itu. Saya berpikir dia sembuh, saudaraku. Tapi ketika dia dipanggil pulang Tuhan, saya berpikir misi itu sudah berhenti. Misi itu sudah selesai. Tidak ada lagi orang pergi ke NTT. Karena dia yang disuruh Tuhan pergi ke sana. Dia yang melakukan KKR itu. Dia yang membuat mukjizat itu. Sekalipun itu Tuhan yang mengerjakan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, saya berkata Tuhan, dengan saya rasa itu badai yang terbesar di hidup saya. Dengan menangis saya berkata Tuhan itu sudah selesai tugasku untuk pergi misi. Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan bilang belum selesai. Dia sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan dan sudah mengenakan mahkota yang aku sediakan. Tapi kamu belum selesai. Pergi lanjutkan misi itu. Saudaraku, dalam hidup kita mungkin berpikir kita membatasi kekuatan kita. Kita membatasi keadaan kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terpenting penyertaan Tuhan dan tujuan Tuhan itu harus terjadi untuk setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ke-25 Kisah Rasul 27 mengatakan demikian. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Yang ketiga kita mau belajar bahwa Allah akan melakukan tepat seperti yang difirmankan. Allah mengatakan tidak ada kok seorang pun yang akan binasa. Cuma kapal aja yang tidak terselamatkan. Kenyataan apa? Tepat mereka sampai semua. Mereka ada di darat itu, di Pulau Malta itu. Gak ada seorang pun yang binasa. Semuanya terjadi tepat seperti yang difirmankan. Bapak Ibu, peganglah firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Itu kekuatan kita. Firman itu kekuatan kita. Firman adalah Allah sendiri. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu teruji. Firman Tuhan itu iya dan amin. Kita harus pegang firman itu. Itu menjadi kekuatan kita ketika kita dalam situasi menghadapi persoalan tantangan. Saya menyaksikan betapa ajaibnya firman itu. Kemarin itu hari Jumat, Mak Hin itu sempat seperti orang lupa dan pikun. Iya. Dia itu tahu-tahu tanya begini, aku di mana ini? Aku kok di alas gitu ya. Aku kok di alas. Wah, dia tanya kamu siapa? Kamu bojone Mbok di mana? Gitu saudara. Ya. Lalu dia tanya lagi sama Mbak Ti, kamu siapa? Semua ditanya kamu siapa? Itu lupa. Wah hati saya sedih Bapak Ibu Saudara. Saya bingung Tuhan kasihan. Jangan sampai dia pikun Tuhan. Dia pikun itu kasihan. Tapi juga kasihan kita ya merawatnya. Merawat orang pikun itu susah juga gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi terlebih dia gimana gak bisa ingat apa-apa. Saudaraku. Lalu sudah didoakan, diurapi saudaraku. Masih belum ingat saudaraku. Dia masih ngowoh. Lalu kalau ngomong itu ngelantur kemana-mana gitu. Oh yes kita ingat, baca Alkitab aja, baca Alkitab. Ayo Mak baca Alkitab. Dituntun sama Rini, baca Alkitab. Dibaca Alkitabnya itu terus baca.
Setelah baca Alkitab, saudaraku, pikirannya sehat lagi, saudaraku. Waras Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Firman itu ajaib Bapak Ibu Saudara. Firman itu dahsyat, firman itu luar biasa. Sudah saya doakan, saya tengking, saudara, saya urapi. Masih enggak ingat saudaraku. Tapi ketika membaca firman Tuhan, saudaraku, pikirannya sembuh saudara. Firman ini dahsyatnya luar biasa. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu mencipta. Firman itu menyembuhkan. Firman itu memulihkan setiap luka. Firman itu membuat kita menjadi kuat. Firman itu membuat kita menjadi manusia-manusia ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin, sungguh murni. Dan apa yang difirmankannya itu pasti terjadi tepat seperti yang dikatakannya. Saudara, hari ini kita jangan sampai kita menyesali peristiwa dalam kehidupan kita ini. Saya pernah juga mengalami yang namanya jatuh bangun, pengen menyerah, putus asa, saudaraku. Tapi kalau saya mulai menengok ke belakang, oh betapa setianya Tuhan, betapa luar biasa. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Sehingga dari pengalaman-pengalaman jatuh bangun saudaraku. Saya melihat kebesaran Tuhan. Gak ada seorang pun yang bisa menepuk dada itu aku. Tetapi kita cuma bisa Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Terus dan terus dan terus saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya Dia adalah Jehovah Rafa. Kalau kita tidak pernah mengalami sakit, bagaimana kita bisa mengalami dan mengatakan Dia adalah Jehovah Sireh. Kalau kita tidak mengalami yang namanya sebuah kebutuhan, sebuah kekurangan. Bagaimana kita bisa mengatakan, oh Dia Tuhan, Dia adalah Jehovah sama, Dia Allah yang maha hadir. Saudaraku, di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah kesulitan, tahu-tahu kita melihat pertolongan Tuhan. Saya dan Pak Budiono pernah tersesat, saudaraku, pergi ke, waktu mau ke Israel, saudaraku, di Belanda, waktu itu harus transit di sana. Ini tidak bisa bahasa Inggris. Kami ini ditinggal rombongan, saudaraku. Itu di pertokoan, saudara, Pak Budiono masih, udah beli aja, ini sudah jamnya nih kalau ditinggal. Enggak apa-apa. Enggak kalau ditinggal pasti ditunggu. Jebule ditinggal betul saudaraku. Kami ditinggal, mereka sudah berangkat ke airport saudaraku. Wah kami berdua pontang-panting ketakutan saudaraku. Gak bisa ngomong saudaraku di negeri orang saudara. Kami lari sana, lari sini. Wah saudara bingung cari siapa yang teman rombongan tadi gak ada saudaraku. Wah di stasiun itu saudaraku, di stasiun kereta api itu. Kami berdua, udah Pak ayo kita berdoa. Kita berdoa bersama saudara di tengah orang lalu lalang itu. Kami berdoa rasa takut saudara. Tuhan tolong Tuhan, kirimkan malaikatmu Tuhan, bantu kami. Wah saudaraku gitu saudara ya. Jadi tahu-tahu saudaraku, saya melihat orang muda, saudara, orang muda, dia ini tanya kamu ada apa gitu ya. Pak Budiono bilang help me, to airport, saudaraku ya, gitu saudara. Wah lalu dia bilang, yes kamu ikut aku gitu, ikut aku. Dia antar kami naik kereta. Saudaraku turun karena kereta itu begitu banyak saudaraku, jalurnya begitu banyak sekali. Diantar sampai di airport saudaraku. Ketemu dengan rombongan kami lupa, orangnya mana? Belum pun yang terima kasih, tapi orang itu sudah tidak ada. Malaikat itu ada Bapak Ibu Saudara. Paulus dikirim malaikat, kita ini juga ada malaikat-malaikat. Sebab itu dalam persoalan kita minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan malaikat untuk menolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan itu dahsyat, kita punya Tuhan itu luar biasa. Mari kita kuatkan iman kita, percaya kita jalani setiap kehidupan kita ini. Lakukan yang terbaik, setia terus dengan Tuhan. Saudara, karena Tuhan yang kita sembah Dia setia. Baca firman menjadi kekuatan kita. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kami percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita semua menghadapi masalah, tantangan apapun juga.
Tapi kita percaya yang terbaik tersedia buat kita. Sebab itu saya katakan Tuhan, kalau yang terbaik masih tersedia di depan saya. Oleh sebab itu saya harus mempersiapkan diri lagi. Lebih semangat lagi, harus lebih kuat lagi. Harus lebih datang lebih banyak kepada Tuhan. Kita perlu urapan yang lebih dahsyat lagi untuk kita melakukan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita semua yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, yang terbaik masih tersedia. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.